Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah kita pada hari ini, di kuliah ketiga kita yang akan membahas tentang komponen daripada sel. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa sih isi daripada sel tersebut, apa sih komponen-komponen yang menyusul daripada sel tersebut. Kemudian kita akan membahas fungsi-fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian kita juga akan membahas di antara fungsinya itu kita akan membahas secara mendalam tentang fungsi transport di antara sel. Kenapa ini kita bahas secara mendalam? Karena fungsi transport pada sel ini banyak yang digunakan sebagai target daripada suatu obat. Jadi obat itu biasanya menargetkan beberapa fungsi daripada sel tersebut. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tersebut. Sel itu adalah bagian terkecil, bagian fungsional daripada tubuh kita. Sel-sel inilah yang menyusun, bergabung, dia membentuk suatu jaringan, kemudian dia akan membentuk suatu organ, dan organ bergabung itu membentuk tubuh kita. Jadi sel itu adalah bagian fungsional dari tubuh kita yang mampu bekerja dan mempertahankan kelangsungan daripada hidup tubuh kita. Kalau kita lihat, sel itu terdiri dari tiga bagian penting, yaitu membran sel, sitosol, dan organel sitoplasma. Membran sel inilah yang mengelilingi sel itu sendiri dan mengelilingi sel itu sendiri, dan dia berperan seperti dinding pada sel itu sendiri. Sehingga dia dikenal juga sebagai dinding sel atau membran plasma atau membran sel. Nanti kita akan bahas fungsi daripada membran masing-masing dari organel tersebut. Kemudian sitosol. Sitosol itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel, di mana di dalam cairan tersebut terdapat organel-organel sitoplasma yang bisa terdiri dari nukleus, ribosom, retikulum plasma, aparatus Golgi, granul sekretori, beberapa enzim seperti lisosom, proteosom, dan peroksisom. Kemudian ada mesin daripada sel yang dikenal sebagai mitokondria, dan ada sitoskeleton yang merupakan protein yang yang terdapat di dalam sitosol tadi. Jadi ini adalah komponen daripada sel. Komponen ini bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri kita. Ini adalah komponen daripada sel. Jadi ada nukleus atau inti sel, ada retikulum, endoplasma, ada yang halus, ada yang kasar. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya. Kemudian ada enzim-enzimnya, kemudian ada ribosom dan lain-lainnya. Ya, ini adalah komponen umum yang terdapat pada sel. Ya. Sekarang kita akan masuk membahas komponen awal daripada sel itu sendiri, yaitu membran sel. Tetapi ketika kita membahas di dalam membran sel ini, kita akan juga membahas tentang transport antar sel. Kenapa? Karena transport antar sel ini berperan penting di dalam menjaga kelangsungan hidup daripada sel. Ya, dia berperan. Selain itu, transport pada sel ini itu juga biasa digunakan oleh obat untuk masuk ke dalam sel, ya, itu sehingga kita penting untuk membahas tentang transport antar sel. Kita mulai dari membahas tentang membran plasma atau membran sel atau dinding sel. Jadi pada umumnya semua sel itu dia memiliki membran plasma, ya, membran yang mengelilingi daripada sel itu sendiri. Ya, membran plasma itu terdiri dari tiga komponen utama, tiga komponen besarnya, yaitu fosfolipid, kemudian ada kolesterol, kemudian ada protein, ya. Fosfolipid dan fosfolipid ini yang terdapat pada gambar ini adalah fosfolipid daripada struktur umum daripada fosfolipid. Fosfolipid itu memiliki sifat amfipatik, yaitu dia sebagian bersifat suka dengan air, sebagian suka dengan minyak. Sifat suka pada air dan suka pada minyak pada fosfolipid itu dibentuk karena fosfolipid itu mengandung dua komponen, ya, yaitu bagian kepalanya, ini yang bundar yang dikenal sebagai bagian kepalanya, itu terdiri dari bagian yang bersifat hidrofilik, ya, bagian fosfatnya, dan bagian ekornya inilah yang dikenal sebagai bagian yang memiliki sifat lemak, ya. Inilah yang atau lipidnya, ya, itu lipid pada fosfolipid ini itu dia terdiri dari dua jenis lemak. Yang pertama lemak rantai lurus, ya, yang dikenal sebagai yang terdiri dari lemak jenuh, ya. Kemudian ada ekor yang bengkok,
yang dikenal yang dibentuk oleh lemak dengan lemak yang tidak jenuh, ya. Jadi itu. Jadi fosfolipid itu memiliki dua sifat, yaitu bagian kepalanya yang bersifat hidrofilik dan bagian ekornya yang bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air, ya. Jadi ada yang bagian suka dengan air, ada yang bagian yang tidak suka dengan air tetapi suka dengan lemak. Uh, Bagian fosfolipid inilah yang pembentuk utama daripada membran sel. Fosfolipid ini yang berbentuk kepala dan ekor ini bersatu, ya, dia terdiri dari banyak fosfolipid, kemudian dia bersatu dan membentuk suatu bentuk yang seperti ini, ya. Ya, dia membentuk bentuk yang seperti ini di mana bagian yang suka dengan airnya atau yang bagian hidrofilik itu berada di bagian atas, kemudian bagian atas, ya, dan bagian dalam daripada dinding sel. Jadi kalau kita lihat dinding sel itu kan ada yang bagian yang berhadapan dengan dunia bagian luar dari sel dan bagian yang berhadapan dengan bagian dalam sel. Bagian yang berhadapan langsung dengan bagian luar sel dan bagian dalam sel ini adalah bagian yang dari fosfolipidnya. Sedangkan bagian lemaknya atau bagian fattinya atau bagian yang hidrofobiknya, ya, itu dia berada di tengah-tengah, ya. Dia berada di tengah-tengah seperti ini, ya, bergabung di tengah-tengah, sehingga dengan lapisan yang modelnya seperti ini maka dinding sel ini memiliki sifat yang bersifat semi permeabel. Bagian atasnya itu suka dengan air, bagian kepala ini yang suka dengan air, jadi bagian yang bertemu langsung dengan bagian dalam sel atau bagian luar sel itu adalah bagian yang suka dengan air, sedangkan bagian dalamnya ini daripada dinding sel ini, membran sel, itu adalah bagian yang suka dengan lemak dan tidak suka dengan air. Sehingga suatu senyawa untuk bisa menembus dinding sel atau membran sel, maka dia harus memiliki dua sifat tadi. Kalau dia ingin menembus secara langsung dinding sel, maka dia harus memiliki dua sifat tadi, yaitu dia mampu menembus air, suka dengan air, kemudian dia juga harus suka dengan minyak. Suka dengan air untuk bisa menembus bagian kepala daripada fosfolipid tadi, dan suka dengan minyak untuk bisa menembus bagian ekor daripada fosfolipid tadi. Sehingga dengan dua sifat ini, maka kalau suatu bahan memiliki dua sifat ini, maka dia bisa, kemungkinan besar bisa menembus daripada dinding sel dan masuk atau keluar dari dalam dinding sel. Contoh suatu senyawa itu adalah gas-gas, ya, oksigen, CO2. Dia itu memiliki kemampuan yang bagus di dalam air, kemampuan yang suka dengan air, kemampuan yang suka dengan minyak atau dikenal sebagai koefisien partisi air dan minyak, sehingga apa? Sehingga dia bisa menembus dinding daripada sel tadi. Kemudian komponen kedua yang menyusun daripada membran sel itu adalah kolesterol. Kolesterol yang menyusun membran sel itu dia tidak menyusun secara langsung seperti pada fosfolipid, tetapi dia berada tersisip di antara fosfolipid tadi. Jadi kalau kita lihat kolesterol, dia itu berada atau tersisip pada fosfolipid tadi. Jadi dia tidak seperti fosfolipid yang menyusun utama daripada dinding sel, tetapi adanya kolesterol di situ menyisip di antara fosfolipid tadi. Kemudian penyusun yang berikutnya itu adalah protein. Protein pada sel itu ada dua jenisnya, ya. Ada yang dikenal sebagai protein integral, ya, yang menembus dinding sel, dan ada protein yang disebut sebagai protein permukaan, ya. Protein pada permukaan sel. Oke, jadi protein. Jadi kalau kita lihat model struktur dari dinding sel atau membran sel modelnya seperti ini. Ya, jadi dia memiliki suatu protein yang menembus, dikenal sebagai protein integral atau protein transmembran. Kemudian dia juga memiliki protein yang terletak pada permukaan dinding sel, apakah dia permukaan bagian dalam yang bersentuhan dengan sitosol atau permukaan bagian luar yang bersentuhan dengan cairan ekstrasel, maka dia memiliki protein yang dikenal sebagai protein perifer atau protein permukaan. Protein transmember atau protein yang menembus permukaan, ya. Jadi itu. Jadi protein itu ada protein transmembran, ada protein perifer, ya. Selain protein, maka pada dinding sel juga terdapat karbohidrat, ya. Karbohidrat pada dinding sel itu biasanya dia bergabung dengan lipid kah, yang dikenal sebagai glikolipid, atau dia bergabung dengan glikoprotein sehingga dikenal sebagai glikoprotein. Sugar atau karbohidrat
pada glikolipid itu terkadang menjadi suatu hal yang penting, ya, sebagai hal yang penting, misalnya sebagai penanda pada suatu sel, ya, sebagai penanda pada suatu sel, sehingga ketika karbohidrat tersebut menjadi penanda pada suatu sel, maka dia menjadi pembeda di antara satu sel dengan sel yang lainnya, sehingga dia mungkin dengan adanya glikoprotein atau glikolipid pada sel itu, dia mencegah sel tersebut diserang oleh mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi walaupun dia jumlahnya kecil pada sel, tetapi dia menjadi sesuatu yang penting pada beberapa jenis sel, ya. Jadi itu adalah komponen daripada membran sel. Itu adalah komponen utamanya. Di membran sel itu banyak komponen-komponen yang lain, nanti kita akan bahas secara detailnya, ya. Dengan komponen-komponen yang pada sel tadi, pada membran sel tadi, maka kita bisa melihat model sel itu seperti gambar berikut ini, ya. Jadi pada membran selnya, jadi ada fosfolipidnya, kemudian ada glikolipidnya. Glikolipid berarti karbohidrat yang bersatu dengan lemak. Ada glikoproteinnya, ya, yaitu karbohidrat yang bersatu dengan protein. Di sini adalah protein, ini adalah protein transmembrannya, ya, protein integralnya, transmembran yang menembus membran. Protein integral atau protein transmembran yang ada di sini ini bekerja sebagai kanal ion, ya, di mana melalui protein transmembran ini ion bisa keluar masuk daripada sel. Kemudian ada protein integral, ya, ini protein pada permukaan sel, apakah permukaan dalam atau permukaan luar. Contohnya dia bekerja sebagai transporter pada sel, dia bekerja sebagai reseptor pada sel, dinding sel. Itu adalah protein-protein yang berada pada integral, pada permukaan sel, ya, itu. Kemudian ada kolesterol yang menyisip di antara fosfolipid dan beberapa komponen-komponen lainnya. Jadi intinya suatu senyawa itu kalau ingin menembus daripada sel, maka dia harus bisa melewati fosfolipid pada sel tadi. Kalau tidak bisa melewati fosfolipid, maka dia bisa melalui jalur-jalur yang lain yang kita akan bahas berikutnya. Berikutnya, apa sih peran dari membran sel tadi? Ya, membran sel setidaknya memiliki 4 peran yang penting untuk stabilitas pada sel tersebut. Yang pertama itu dia bekerja sebagai sawar fisik. Sawar itu adalah penghalang, fisik adalah penghalang secara fisik. Jadi sawar fisik itu bekerja untuk mencegah senyawa-senyawa dari luar masuk ke dalam sel, ataupun senyawa-senyawa yang dari dalam itu keluar daripada sel. Sel itu memiliki perbedaan komposisi antara cairan yang ada di dalam sel dengan cairan yang ada di luar sel. Contohnya natrium, ya. Contohnya natrium. Natrium itu konsentrasinya lebih tinggi di luar sel daripada yang ada di dalam sel. Kebalikannya kalium. Kalium itu konsentrasinya itu lebih tinggi di dalam sel dibandingkan dengan yang ada di luar sel. Kalau tidak adanya membran sel ini, maka sel kalium yang tinggi di dalam sel itu akan keluar secara otomatis mencapai keseimbangan dengan cairan yang ada di luar sel, dan natrium juga itu akan masuk untuk mencari keseimbangan agar konsentrasinya seimbang antara di dalam dan di luar sel. Dengan adanya sawar fisik tadi, maka ini mencegah membran sel, mencegah terjadinya perpindahan senyawa-senyawa yang kalau dibiarkan, perpindahan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dia walaupun dia memiliki penghalang, jadi walaupun membran itu bersifat sebagai penghalang, tetapi membran juga itu bersifat selektif, permeabilitas selektif. Artinya walaupun dia menghalangi masuk dan keluar sel, tetapi pada beberapa keadaan membran itu mampu dilewati oleh suatu senyawa-senyawa tertentu dan mampu memasukkan senyawa-senyawa dari luar, mampu juga mengeluarkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sel. Kenapa dia harus memiliki sifat permeabilitas selektif? Karena untuk hidup, sel itu tidak mampu menghasilkan semua senyawa yang dibutuhkan untuk sel itu hidup sendiri, sehingga dia membutuhkan senyawa-senyawa yang dari luar. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat tidak mungkin dihasilkan oleh sel, sehingga dia butuh karbohidrat dari luar. Karbohidrat itu tidak bisa menembus sel, tetapi dia mampu melewati yang namanya mampu menggunakan namanya transporter untuk masuk ke dalam sel. Di dalam sel, karbohidrat itu akan diubah menjadi energi, sumber energi, dan dia akan
dan sisanya itu adalah CO2. Nah, CO2 dari sel ini adalah sesuatu sampah yang tidak dibutuhkan oleh sel itu sendiri. Nah, sampah ini harus dikeluarkan dari sel itu sendiri supaya sel itu tetap dalam keadaan yang bagus. CO2 atau sampah-sampah lainnya itu bisa dikeluarkan juga dari dalam sel keluar sel. Jadi melalui membran sel. Jadi walaupun dia memiliki bersifat sebagai sawar fisik, tetapi beberapa senyawa itu bisa melewati sel itu sendiri. Kemampuan untuk dilewati suatu senyawa yang tertentu dan menahan suatu senyawa tertentu itu dikenal sebagai permeabilitas selektif. Ya, itu sifat. Jadi membran perannya itu sebagai bersifat permeabilitas selektif. Kemudian yang ketiga, sel itu berperan untuk mengendalikan gradien elektrokimia. Nah, pada permukaan sel itu dia bermuatan listrik. Muatan listrik pada permukaan sel untuk beberapa jenis sel yang mudah tereksitasi seperti sel saraf, kemudian sel otot, maka muatan listrik itu yang dikenal sebagai gradien elektrokimia itu menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Karena gradien elektrokimia inilah yang atau muatan listrik inilah yang digunakan untuk sel-sel saraf untuk berkomunikasi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya dalam jarak yang jauh. Jadi perbedaan listrik inilah, perubahan elektrokimia inilah yang dikendalikan untuk mengirimkan informasi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Kita bisa merasakan panas pada tangan kita karena adanya yang namanya potensial aksi yang menyebabkan perubahan muatan listrik pada sel-sel saraf kita yang diterjemahkan oleh otak kita menjadi rasa panas pada tangan. Itulah pentingnya perubahan muatan listrik tadi. Pada beberapa sel dia memiliki gradien elektrokimia atau muatan listrik yang penting untuk pengiriman informasi antara satu dengan yang lainnya. Muatan listrik inilah yang perubahan muatan listrik inilah yang dikendalikan biasanya oleh kanal ion yang ada pada sel saraf. Kanal ion itu dibentuk oleh protein yang ada pada sel saraf yang dikenal sebagai protein integral atau protein transmembran. Ya, jadi itu peranan daripada membran sel. Kemudian yang berikutnya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi antara satu sel dengan sel lain dapat dilakukan oleh sel. Ya, berkomunikasi. Tadi muatan listrik adalah salah satu bentuk komunikasi antara sel saraf. Selain dengan berkomunikasi dengan muatan listrik, maka binding sel itu dapat juga berperan untuk berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ya, apakah dengan komunikasi jarak dekat ataupun dengan komunikasi jarak jauh. Ya, itu nanti kita akan bahas bagaimana sel itu berkomunikasi. Jadi intinya membran sel itu berperan pada 4 ini. Setidaknya memiliki 4 peran yang ini, yaitu sebagai sawar fisik, sebagai permeabilitas selektif, sebagai gradien elektrokimia, dan berguna untuk komunikasi antar sel. Kemudian kita akan bahas transport antar sel, ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa sel itu tidak mampu hidup sendiri. Dia butuh senyawa dari luar untuk mampu menjalankan kehidupannya, dan dia juga butuh membuang senyawa yang dihasilkan agar sel itu tetap dalam keadaan yang stabil. Kemampuan suatu sel itu untuk mengambil senyawa dari luar, memasukkan senyawa yang dari luar dan mengeluarkan senyawa yang tidak dibutuhkan, itu yang dikenal sebagai transport antar sel tadi. Jadi transport sel itu sangat penting, ya. Agar suatu senyawa bisa keluar dan masuk dari dalam sel atau keluar sel, maka setidaknya yang perlu diperhatikan adalah dua hal ini, ya. Pertama itu bahan yang ditransportnya dan perbedaan konsentrasi dan muatan. Jadi dua hal inilah yang mempengaruhi transport antar sel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahan yang ditransport. Bahan yang ditransport itu bahan yang akan ditransport inilah yang membedakan apakah suatu senyawa itu bisa menembus sel atau dengan mekanisme transport yang lain, ya. Jadi suatu bahan itu bergantung pada ukuran. Untuk bisa masuk dan keluar sel itu bergantung pada ukuran, muatan, dan kelarutan di dalam air dan minyak pada membran sel, ya. Jika ukurannya sangat kecil, dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak memiliki muatan,
dan memiliki kelarutan dalam air dan minyak yang cukup bagus, maka senyawa tadi itu bisa menembus dengan mudah masuk ke dalam sel. Contohnya oksigen, contohnya karbon monoksida, karbon dioksida. Maka dia memiliki ukuran molekul yang sangat halus karena dia adalah gas, tidak memiliki muatan, ya. Kemudian dia memiliki kelarutan yang bagus dalam air dan minyak, maka dia akan sangat mudah masuk ke dalam atau keluar daripada sel. Tetapi kalau dia memiliki ukuran yang besar, dia memiliki muatan dan tidak memiliki kelarutan yang bagus dalam air dan minyak, maka dia tidak akan bisa menembus dinding sel. Contohnya adalah ion. Ion natrium, ion kalium, ya, maka dia tidak akan bisa menembus sel. Kenapa? Ukuran molekulnya cukup besar. Dia memiliki muatan natrium, muatannya positif, kalium muatannya positif, klorida muatannya negatif. Dia tidak akan bisa menembus sel. Kenapa? Karena dia memiliki bermuatan, ya. Kemudian dia memiliki kelarutan yang buruk dalam air dan minyak. Ya, karena dia adalah ion, maka dia memiliki kelarutan yang buruk. Dia memiliki kelarutan yang bagus dalam air, tetapi dia memiliki kelarutan yang buruk dalam minyak. Akibatnya dia tidak akan bisa menembus dinding sel. Ya, glukosa dia tidak memiliki muatan. Harusnya dia bisa menembus dinding sel, tetapi ukuran molekulnya cukup besar sehingga dan dia juga memiliki kelarutan yang buruk dalam minyak. Walaupun kelarutan yang bagus dalam air, tapi dia buruk dalam minyak. Akibatnya apa? Dia tidak bisa menembus langsung dinding sel. Ya, dia tidak akan bisa langsung menembus dinding sel. Ya, seperti itu. Jadi untuk bisa menembus dinding sel, maka dia harus memiliki kelarutan yang bagus dalam air dan minyak, muatannya tidak bermuatan, dan ukurannya cukup kecil. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki tiga sifat ini, maka dia tidak akan bisa langsung menembus dinding sel. Ingat ya, langsung menembus. Jadi kalau dia glukosa dibutuhkan, bagaimana dia bisa masuk? Maka walaupun dia tidak bisa langsung menembus dinding sel, maka sel itu menyediakan saluran-saluran atau cara-cara untuk bisa masuk ke dalam sel. Contohnya glukosa. Glukosa memang tidak bisa menembus langsung dalam sel, tetapi dia memiliki transporter atau alat yang disiapkan oleh sel untuk bisa mengangkat glukosa masuk ke dalam sel. Ion tidak bisa langsung menembus, tetapi sel menyiapkan saluran khusus untuk ion yang dikenal sebagai kanal ion untuk bisa masuk ke dalam sel dan beberapa cara yang lainnya. Jadi suatu senyawa sifat transpornya pada sel itu bergantung pada apa yang ditranspornya, bagaimana ukurannya, bagaimana muatannya, dan bagaimana kelarutan dalam air dan minyak. Ya, itu. Sekali lagi Bapak katakan, untuk bisa menembus dinding sel, maka dia harus memiliki ukuran yang kecil, muatan tidak bermuatan, kemudian memiliki kelarutan yang bagus dalam air dan minyak. Dan tidak semua senyawa memiliki sifat ini. Yang kedua, transport sel itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan gradien konsentrasi antara gradien konsentrasi, gradien muatan atau gradien tekanan yang ada di antara sel dan di antara sel tadi. Nah, sekarang membran sel itu membatasi antara cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Dia membatasi dan cairan ekstrasel dan cairan intrasel itu memiliki perbedaan. Apakah dia memiliki perbedaan konsentrasi, perbedaan tekanan, atau perbedaan muatan. Muatan yang ada di dalam sel itu muatannya lebih positif dibandingkan muatan yang ada di luar sel. Ya, muatan yang ada di luar sel itu dia memiliki muatan yang lebih positif dibandingkan dengan muatan yang ada di dalam sel. Konsentrasi juga berbeda. Beberapa senyawa memiliki konsentrasi yang tinggi di luar sel dibandingkan di dalam sel, dan beberapa senyawa juga memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam sel dibandingkan di luar sel. Ya, tekanan juga. Tekanan CO2 di luar sel itu lebih rendah dibandingkan di dalam sel, sedangkan tekanan oksigen di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan yang berada di dalam sel. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Perbedaan tekanan. Jadi tekanan konsentrasi cenderung itu akan mengarah. Jadi suatu senyawa itu akan cenderung bergerak mengikuti perbedaan tekanan, perbedaan konsentrasi, dan perbedaan muatannya. Jadi senyawa itu cenderung akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah.
Kemudian senyawa cenderung bergerak dari tekanan tinggi dan tekanan yang menuju ke tekanan yang rendah. Senyawa itu akan cenderung bergerak dari muatan yang berlawanan, dari muatan positif ke muatan negatif atau dari muatan negatif ke muatan yang positif. Ya, jadi kalau dia muatan itu berbeda, dia akan bergerak dari muatan yang berlawanan. Ya, gitu. Jadi itu arah daripada pergerakan suatu senyawa. Jadi suatu senyawa itu akan bergerak dengan sendirinya mengikuti gradien konsentrasi, akan mengikuti gradien muatan, mengikuti gradien tekanan. Tetapi suatu senyawa itu mampu bergerak, tetap bisa bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, tetapi untuk bergerak mengarah ke situ maka dia dipaksa untuk bergerak situ, yang dikenal sebagai pergerakan yang dikenal sebagai transport aktif. Ya, pergerakan senyawa yang mengikuti perbedaan konsentrasi, mengikuti gradien konsentrasi dan gradien tekanan itu dikenal sebagai transport pasif. Tetapi kalau dia pergerakannya berlawanan dengan gradien konsentrasi dan gradien tekanan itu dikenal sebagai transport aktif. Nanti kita akan bahas jenis-jenisnya. Jadi intinya bahwa transport antar sel itu bergantung pada bahan apa yang ditransport, sifat bahan yang ditransport, ukurannya, apakah dia bermuatan atau tidak, dan bagaimana kelarutannya dalam air dan minyak. Kemudian arahnya itu bergantung pada perbedaan konsentrasi dan perbedaan tekanan dan perbedaan muatan. Oke, transport pada sel itu ada dua jenisnya, yaitu dikenal sebagai proses yang pasif, transport pasif, dan yang kedua adalah proses yang aktif atau transport aktif. Ya, tidak ada transport pasif, ada transport aktif. Transport pasif itu biasanya arah pergerakan daripada senyawanya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, dari muatan yang berlawanan, atau dari muatan positif ke negatif, atau dari negatif ke positif. Jadi itu dikenal sebagai mengikuti gradien konsentrasi, gradien tekanan, atau gradien muatannya. Ketika suatu senyawa bergerak sesuai dengan gradiennya tadi, maka prosesnya itu dikenal sebagai proses pasif. Karena dia mengikuti gradien, maka dia tidak menggunakan energi. Ya, sehingga dia dikatakan pasif. Proses pasif itu ada tiga jenisnya. Ada difusi sederhana, ya, tanpa menggunakan fasilitas apapun juga. Dia langsung bisa menembus dinding sel atau membran sel. Kemudian ada namanya difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini itu dia menggunakan fasilitas untuk bisa menembus dinding sel. Kenapa? Karena dia tidak bisa langsung menembus dinding sel, tapi dia harus menggunakan fasilitasnya. Fasilitasnya itu ada dua jenis, ada yang dikenal sebagai saluran ion, khusus untuk ion-ion. Kemudian ada yang dikenal sebagai carrier atau pembawa atau transporter. Ya, itu merupakan protein integral pada sel, ya, yang membawa senyawa tadi berpindah dari dalam atau dari luar sel. Ya, itu. Kemudian kalau difusi, kata difusi itu merujuk kepada senyawa yang terlarut. Perpindahan senyawa yang terlarut. Senyawa terlarut itu dikenal sebagai solut. Jadi kalau senyawa yang terlarut itu berpindah, maka istilahnya adalah difusi. Tetapi kalau pelarutnya yang berpindah, maka itu dikenal sebagai osmosis. Di dalam tubuh kita pelarut itu cuma satu, yaitu adalah air. Jadi kalau yang berpindah adalah air, maka itu juga dikenal sebagai osmosis. Kalau yang berpindah adalah senyawa yang terlarut di dalam air, maka dikenal sebagai difusi. Ya, itu. Oke, difusi dan osmosis itu sama. Dia mengikuti gradien konsentrasi, tekanan, atau muatan. Sekarang, transport antar sel yang kedua itu adalah proses yang aktif. Aktif dikatakan di sini dikatakan aktif karena dia menggunakan energi. Kenapa dia menggunakan energi? Karena pergerakannya mengelawan gradien konsentrasi, tekanan, atau muatan. Jadi suatu senyawa kalau dia berpindah dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi, maka dia akan melawan gradien. Maka untuk melawan dia membutuhkan energi untuk menggerakkannya. Maka proses itu dikenal sebagai proses yang aktif karena dia menggunakan energi. Proses yang aktif itu ada yang transport aktif, ya, ada transport vesikular. Nah, kalau dia transport aktif itu dia berpindah, senyawanya berpindah, ya. Apakah dia menggunakan energi secara langsung?
itu dikenal sebagai transfer aktif primer, atau dia menggunakan energi secara tidak langsung, atau transfer aktif sekunder. Kemudian kalau dilihat arah pergerakannya, maka bisa simpor, yaitu uh, simpor dengan arah yang sama, dua-dua berpindah dengan arah yang sama, atau antipor, itu suatu senyawa dua atau lebih senyawa berpindah dengan arah yang berlawanan, itu antipor. Jadi transfer aktif bisa dilihat dari sumber energinya, bisa dilihat dari pergerakannya. Kalau suatu senyawa berpindah hanya satu senyawa yang berpindah, maka biasanya itu adalah proses pasif yang dikenal sebagai unipor. Ya, simpor, antipor, unipor. Simpor dan antipor itu dua atau lebih senyawa yang berpindah. Unipor satu senyawa yang berpindah. Unipor hanya terjadi pada proses yang pasif, sedangkan simpor dan antipor itu terjadi pada transport aktif. Kemudian transport vesikular. Transport vesikular dikatakan dia vesikular karena senyawa tersebut ditransfer dengan dalam bentuk vesikel. Vesikel itu dia dikemas dulu. Bukan senyawanya langsung dipindahkan, tetapi senyawa yang sudah dikemas. Istilahnya sudah dipaket dulu. Ya, paketnya itu dikenal sebagai vesikel. Perpindahannya dikenal sebagai vesikular. Kalau arah perpindahannya keluar sel, maka dikenal sebagai proses eksisitosis. Kalau perpindahannya malah masuk ke dalam sel, maka dikenal sebagai endositosis. Endositosis ada fagositosis, ada pinositosis, ada endositosis dengan perantara reseptor. Nanti kita akan bahas masing-masingnya. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama itu difusi sederhana atau difusi pasif atau simple diffusion. Simple diffusion atau difusi sederhana. Kenapa dikatakan dia sederhana? Karena dia tidak menggunakan fasilitas. Kenapa dia tidak menggunakan fasilitas? Karena senyawa yang berpindah tadi, seperti yang disebutkan di awal, karena senyawa yang berpindah itu mampu menembus membran sel secara langsung. Kenapa mampu menembus membran sel? Karena senyawa tersebut larut dalam lemak dan air, memiliki ukuran molekul yang kecil, dan dia tidak bermuatan, sehingga dia langsung bisa menembus membran sel tadi. Seperti pada gambar ini, dia langsung bisa menembus membran sel tadi. Ingat, kata difusi itu berarti yang kita bahas adalah solut atau senyawa yang terlarut. Oke, suatu senyawa difusi sederhana itu terjadi karena tadi sifat tadi. Kemudian ketika terjadi difusi sederhana, maka kecepatannya itu bergantung pada perbedaan konsentrasinya. Semakin tinggi perbedaan konsentrasi, maka semakin cepat senyawa tadi berpindah. Semakin sedikit perbedaannya, maka perpindahan senyawa tersebut itu semakin lambat. Ya, ini sebagai contoh, kalau kalian berada pada daerah di mana konsentrasi antara oksigen dan CO2-nya itu sangat berbeda nyata, misalnya kalian berada di pegunungan di mana oksigennya itu kalian berada di daerah yang sejuk di mana oksigennya itu tinggi, maka kalian langsung bisa merasa segar. Ya, karena kalian tidak perlu bernapas untuk menghirup oksigen yang banyak sekalipun, maka oksigen itu akan masuk secara secara sendirinya. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian berada di daerah yang banyak CO2-nya, kalian berada di daerah yang penuh dengan polusi dan asap, maka kalian tidak bisa menolak oksigen tadi, CO2 tadi itu masuk. Semakin tinggi kadar CO2 di luar sel kita dibandingkan yang ada di dalam sel, maka dengan sendirinya CO2 itu akan masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita memindahkannya. Kenapa? Karena CO2 itu bisa langsung masuk ke dalam sel-sel alveolus yang ada pada paru-paru kita, pada bronkus kita. Sel-sel alveolus yang ada pada bronkus kita menyebabkan perpindahan itu menjadi sebaliknya. Ya, jadi difusi sederhana itu terjadi karena sifat senyawa yang bisa menembus sel, kemudian kecepatan berpindahnya itu bergantung pada gradiennya. Ya, difusi sederhana tidak akan mengalami penjenuhan. Selama terjadi perbedaan konsentrasi, maka suatu senyawa itu akan berpindah. Dia tidak akan berhenti berpindah selama tidak ada terjadi keseimbangan. Makanya itu kita tidak pernah berhenti bernafas. Kenapa? Karena kan selalu terjadi ketidakseimbangan. Kenapa terjadi ketidakseimbangan? Karena oksigen yang kita hirup itu langsung digunakan oleh sel tubuh kita untuk mengubahnya menjadi energi dan CO2. Dan CO2 itu kita buang keluar. Jadi kita tidak akan pernah, jadi umumnya sel-sel kita itu tidak akan
pernah berhenti bernapas karena dia langsung menggunakan O2 yang dihasilkan, dan O2 yang ada di udara itu konsentrasinya cukup untuk masuk secara langsung ke dalam sel kita. Oke, itu adalah difusi sederhana. Jadi prinsipnya difusi sederhana itu perpindahan secara langsung menembus daripada membran sel tanpa menggunakan fasilitas apapun juga. Kemudian cara kedua berpindah sel itu adalah dengan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu dia menggunakan dua fasilitas, yaitu yang pertama itu protein carrier atau transporter atau pembawa, ya. Yang kedua itu adalah kanal ion, ya, itu. Kalau transporter ini seperti contoh yang di atas ini adalah transporter. Bagaimana protein ini mengambil suatu senyawa, membentuk kompleks, terus dia memindahkannya ke arah yang berlawanan. Jadi dia mengangkat dan memindahkan. Sedangkan kanal ion dia itu menembus sel berupa lubang celah di antara sel tadi yang bisa dilewati oleh ion. Protein karir itu biasanya mengangkut senyawa-senyawa yang tidak bermuatan, sedangkan kalau dia bermuatan itu biasanya diangkut melalui kanal ion. Ya, ini perbedaannya. Ya, jadi kanal ion dia akan berpindah seperti ini. Oke, difusi terfasilitasi menggunakan protein carrier, maka dia memindahkan suatu senyawa atau solut itu dari dalam sel atau dari luar sel masuk ke dalam sel atau keluar sel. Protein carrier ini adalah protein integral, ya, protein yang berada pada permukaan sel dan dia bisa menembus daripada sel tadi, ya. Tuh, protein perifer. Nah, protein difusi dengan menggunakan protein carrier itu kecepatannya bergantung pada jumlah carriernya. Semakin banyak carriernya dan semakin sedikit jumlah yang dipindahkan, maka kecepatan berpindahnya itu semakin cepat. Jadi tidak bergantung pada konsentrasi, tetapi bergantung pada carriernya atau pembawanya. Ketika carriernya itu lebih banyak daripada yang mau dibawa, proteinnya lebih banyak daripada senyawa yang mau dibawa, maka kecepatan transport perpindahannya semakin cepat. Jika senyawa yang dibawa 10, pembawanya ada 100, maka dia sangat cepat. Kenapa? Satu kali dia bawa 10-10 itu bisa terbawa. Tetapi ketika protein karirnya itu lebih sedikit dibandingkan senyawa yang mau dipindahkan, maka akan terjadi penjenuhan. Ya, akan terjadi penjenuhan. Jika suatu senyawa yang dibawa ada 100, protein karirnya cuma 10, maka satu kali berpindah cuma 10 saja. Maka dia akan mengalami penjenuhan carrier. Akibatnya jumlah yang dibawa itu akan lebih sedikit. Contoh ini terjadi pada glukosa transporter 2 yang ada pada ginjal. Pada pasien yang mengalami pada pasien diabetes mellitus, penyakit kencing manis, ya. Kenapa dikatakan dia kencing manis? Karena adanya gula di dalam urinnya. Normalnya gula dalam urinnya tidak ada atau kecil sekali. Ya, tidak ada atau sangat kecil sekali. Tetapi pada pasien yang mengalami hiperglikemia, kadar gula darahnya sangat tinggi, maka akan ditemukan gula di dalam urinnya. Normalnya gula yang ada dalam urin itu akan direabsorpsi kembali masuk ke dalam darah kita. Tetapi dia direabsorpsi dengan menggunakan yang namanya transporter, yaitu glukosa transporter 2. Jadi gula pada pasien yang kadar gulanya normal, maka semua gula itu bisa direabsorpsi kembali ke dalam darah kita, sehingga tidak ada gula terdapat di dalam urin. Tetapi pada pasien yang mengalami kadar gulanya tinggi di dalam darah, sehingga kadar gula juga akan tinggi di dalam urin, maka akan terjadi penjenuhan pada transporter glukosanya. Akibatnya tidak semua glukosa itu bisa diangkut kembali ke dalam darah. Ya, jumlah glukosa yang tidak berbanding seimbang dengan transporternya, maka glukosa tadi itu akan dibuang melalui urin. Akibatnya pasien akan mengalami kencing manis atau diabetes mellitus. Ya, akan gula urinnya akan ada gula pada urinnya. Kenapa? Transporternya mengalami penjenuhan. Kenapa disebabkan jenuh? Karena kadar gulanya terlalu tinggi di dalam darahnya. Makanya difusi terfasilitasi kecepatannya itu bergantung
pada transporternya. Semakin banyak transporternya, semakin cepat perpindahannya. Jika jumlah transporternya tidak sebanding dengan jumlah yang akan dipindahkan, maka akan terjadi penjenuhan. Selain itu, difusi terfasilitasi dengan protein karir, juga itu protein karir itu bersifat spesifik. Artinya, dia akan sangat spesifik untuk memindahkan senyawa. Ya, glukosa hanya dia bisa memindahkan glukosa juga. Dia tidak akan bisa memindahkan asam amino. Asam amino, transporter asam amino, karir asam amino hanya memindahkan asam amino. Dia tidak akan memindahkan glukosa. Bahkan pada beberapa keadaan, transporter glukosa saja itu akan sangat spesifik. Glukosa itu ada dua jenisnya ya. Ada yang memutar bidang polarisasi ke kanan yang dikenal sebagai dekstra glukosa, ada yang memutar bidang polarisasi ke kiri atau levo-glukosa atau L-glukosa. Beberapa transporter sangat spesifik sekali sehingga dia hanya bisa memindahkan D-glukosa, tidak bisa memindahkan L-glukosa. Begitu spesifiknya. Tetapi tidak semua juga yang spesifik seperti itu. Glukosa ada yang glukosa semua, apakah DEL bisa dipindahkan, tetapi ada juga transporter yang sangat spesifik. Jadi transporter itu kecepatannya bergantung jumlah transporternya, spesifik, dan juga transporter itu bersifat spesifik, hanya memindahkan yang sesuai dengan jenis transporternya. Kemudian transporter itu ada macam-macam tempatnya atau letaknya. Ada di membran plasma, misalnya glukosa transporter tadi, ada di mitokondria, misalnya carrier sitrat pada mitokondria, dan ada pada beberapa tempat lain juga terdapat transporter. Nah, sini Bapak berikan contoh bagaimana glukosa transporter. Salah satu bentuk transporter itu glukosa transporter yang terdapat pada tubulus proksimal kita. Tubulus proksimal itu adalah bagian daripada nefron. Nefron itu adalah unit fungsional daripada ginjal. Nefron itu yang berperan untuk menghasilkan urin tadi. Bagian daripada nefron itu adalah proksimal tubulus. Kemarin kita sudah bahas tentang istilah anatomi, ada proksimal, ya, ada jadi ada tubulus proksimal, ya. Apa istilahnya tubulus proksimal? Kalian ingat kembali apa artinya proksimal, ya. Ada namanya distal, ada tubulus proksimal. Proksimal itu artinya dekat, distal itu artinya yang jauh. Oke. Pada tubulus proksimal dari nefron, maka terdapat yang namanya glukosa transporter 2 atau GLUT2. GLUT2 inilah yang berperan untuk memindahkan glukosa yang dari tubulus, dari bagian lumen tubulus masuk ke dalam pembuluh darah, ya, masuk ke dalam cairan ekstrasel yang akan dipindahkan ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ada glukosa di sini, maka glukosa itu akan dipindahkan dengan SGLT, sodium glukosa transporter 2. Ini nanti kita akan bahas pada transport aktif apa itu SGLT. Jadi dia akan pindahkan bersamaan dengan natrium. Natrium glukosa itu akan masuk, kemudian glukosa yang ada di dalam tubulus proksimal, sel-sel tubulus proksimal itu akan dikeluarkan melalui cairan ekstrasel melalui glukosa transporter. Jadi sini glukosa transporternya adalah berupa protein karier yang memindahkan dari dalam sel keluar sel. Kalau ini nanti kita akan bahas, dia termasuk transport aktif, dia memindahkan dari luar sel masuk ke dalam sel. Tapi glukosa transporter 2 sini dia memindahkan dari dalam sel menuju keluar sel. Ini membuang, ini memasukkan. Ya, itu beda. Jadi ini salah satu bentuk daripada glukosa transporter. Glukosa transporter inilah yang sekarang menjadi target dari beberapa jenis obat, ya. Oke. Mekanisme yang berikutnya itu adalah difusi terfasilitasi dengan menggunakan kanal ion, ya. Difusi terfasilitasi menggunakan kanal ion. Difusi terfasilitasi menggunakan kanal ion di sini itu dikhususkan untuk ion-ion atau senyawa-senyawa yang bermuatan. Ion itu adalah senyawa yang bermuatan. Kanal ion itu dia selektif. Selektifnya pada dua tempat. Yang pertama pada muatannya, yang kedua pada ukuran daripada
senyawa tersebut. Misalnya natrium dan klorida, kanal natrium, kanal klorida. Kanal natrium itu hanya bisa dilewati oleh natrium saja. Kenapa natrium tidak bisa dilewati oleh klorida? Karena kanal tersebut bermuatan negatif. Natrium bermuatan positif, sehingga senyawa yang bermuatan positif saja yang bisa lewat. Klorida tidak bisa melewati kanal natrium karena klorida itu bermuatan negatif, sehingga dia akan tolak menolak. Natrium bermuatan positif, dia saling tarik menarik, sehingga natrium itu bisa melewati kanal ion yang bermuatan positif. Sedangkan kanal natrium hanya bisa dilewati oleh natrium. Kenapa? Karena tidak bisa dilewati oleh kalium. Tadi tidak bisa dilewati klorida karena klorida bermuatan negatif. Ini tidak bisa dilewati oleh kalium, walaupun kalium juga memiliki muatan yang sama dengan natrium, tetapi ukuran molekulnya yang berbeda. Ya, natrium dan kalium ukuran molekulnya berbeda. Natrium bobot molekulnya adalah 23, kalium bobot molekulnya adalah 39. Jadi kalium itu lebih besar daripada natrium, sehingga Anda tidak akan bisa melewati kanal kalium. Jadi itu. Jadi kanal ion bergantung pada muatannya, bergantung pada ukurannya. Ya. Kanal ion itu ada 3 jenisnya. Ada kanal ion yang bergerbang voltage, bergerbang muatan. Ada kanal ion yang bergerbang mekanik. Jadi dia bergerbang muatan, itu maksudnya kanal tersebut akan terbuka ketika terjadinya perbedaan muatan pada kanal tersebut. Bergerbang mekanik itu akan terbuka kalau terjadi perbedaan tekanan pada permukaan daripada kanal ion tersebut. Kalau dia bergerbang ligan, maka dia itu akan terbuka kalau reseptornya itu terikat dengan suatu ligan. Ada juga kanal yang tidak bergerbang, itu selalu terbuka. Jadi senyawa itu akan berpindah selama terjadi perbedaan konsentrasi antara ion, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi umumnya ada 4 jenis kanal ion: bergerbang muatan, bergerbang mekanik, bergerbang ligan, bergerbang yang tidak bergerbang. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini salah satu contoh dari beberapa jenis kanal ion yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya kanal ion yang terdapat pada sel parietal. Sel parietal itu adalah sel-sel yang menghasilkan asam lambung, ya. Pada sel-sel parietal, ini sel parietal, maka sel parietal itu memiliki kanal klorida dan kanal kalium. Kanal klorida dan kanal kalium ini termasuk kanal yang selalu terbuka. Ya, kanal yang selalu terbuka, di mana kanal tersebut itu digunakan untuk klorida berpindah dari dalam sel keluar sel ketika konsentrasi klorida di dalam sel itu meningkat. Sama juga dengan kanal kalium, itu digunakan untuk memindahkan kalium ketika konsentrasi kalium itu terlalu tinggi di dalam sel, ya, itu. Oke, proses yang berikutnya tadi sudah difusi sederhana, kemudian sudah difusi terfasilitasi dengan kanal ion dan protein karir. Maka yang sekarang kita bahas adalah proses yang berikutnya, itu osmosis. Osmosis termasuk peristiwa perpindahan perpindahan suatu senyawa mengikuti gradien konsentrasinya. Tetapi senyawa yang di sini itu difokuskan untuk air. Jadi kalau dikatakan osmosis, maka hanya perpindahan air saja. Air itu akan berpindah mengikuti solutnya, ya, mengikuti gradien konsentrasinya karena mengikuti perpindahan solutnya. Di sini sebagai contoh Bapak tampilkan gambar ini. Ketika suatu senyawa kita yang bulat-bulat ini itu adalah senyawa yang terlarut atau solut. Ketika pertama kali kita berikan ke dalam suatu wadah, kemudian kita pisahkan wadah tersebut, yang ini warna merah ini adalah membran sel, kita anggap membran sel. Maka pada saat kita pisahkan, ternyata konsentrasi di dalam sini itu konsentrasi solutnya, yang biru ini lebih tinggi di sebelah sini, sedangkan lebih rendah di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan dengan air yang sama banyak, maka lama-kelamaan itu air itu akan berpindah mengikuti konsentrasi daripada senyawa yang terlarut. Ya, jadi air itu akan berpindah. Yang tadinya airnya sama banyak, airnya itu akan berpindah. Air di sini menjadi lebih sedikit, sedangkan air di sini itu menjadi lebih banyak.
Kenapa airnya berpindah? Kenapa menjadi lebih banyak di sini? Karena air itu berpindah mengikuti pergerakan daripada solutnya. Karena solut atau senyawa yang terlarut di sini itu lebih banyak, maka air akan berpindah mengikuti pergerakan solut tadi. Perpindahan tadi itu dikenal sebagai osmosis. Osmosis itu sangat penting pada pembentukan urin pada ginjal kita, ya, di mana air itu akan mengikuti pergerakan daripada solut tadi. Ya, pergerakan air itu dikenal sebagai osmosis. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat kita membahas tentang ginjal, ya, seperti itu. Oke, demikian tadi pembahasan kita yang awal tentang transport sel, terutama transport difusi pada sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang transport aktif pada video berikutnya, agar video ini tidak terlalu panjang. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.